Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Mulyanto, CGP 7 dari Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan membuat aksi nyata tentang budaya positif di SDN Karangparanti 1. Bapak guru hebat dan rekan-rekan sejawat, mari kita saksikan apa yang telah saya kerjakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk hari ini, mudah-mudahan kami semua selalu diberi kesehatan, sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata guru penggerak yang dilakukan oleh Bapak Puji Mulyanto. Marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak Puji Mulyanto akan mempresentasikan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SDN Karangparanti 1. Untuk saudara Bapak Puji Mulyanto, disilakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmatnya, kasih sayangnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di ruangan ini. Salawatullah selalu semoga tercurahkan kehadiran dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membawa kita dari zaman yang gelap, zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti ini. Bapak Ibu, tugas saya kali ini adalah diseminasi budaya positif di SDN Karangparanti 1. Nanti kita sambil sharing, sama-sama belajar di sini. Bukan berarti saya yang paling baik, paling bisa di sini. Tapi karena saya sudah mendapatkan materi ini terlebih dahulu, maka saya wajib menyampaikan kepada teman-teman supaya apa yang saya dapat juga Bapak Ibu juga mendapatkan juga mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif. Saya punya sesuatu di sini. Kenapa ini sakunya banyak? Karena untuk menyimpan sesuatu. Nah, ini dia. Sampai saja Bapak Ibu. Budaya positif ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 di sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hal baru mungkin ya. Atau Bapak sudah pernah tahu ini? Belum pernah? Belum. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau motivasi sudah pernah katanya ya, memotivasi siswa, memotivasi teman sejawat, pastinya sudah. Terus hukuman saya sering hukum Pak bisa. Hukuman itu bisa dilaksanakan, tapi sekarang setelah sudah mendapatkan pendidikan dari guru penggerak, sudah tidak ada lagi hukum, hanya pendisiplinan yang ada. Yang ketiga, penghargaan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas bersama-sama. Kebutuhan dasar manusia. Seperti apa kebutuhan dasar manusia? Sudah tahu belum? Di PMM ada ini. Ini materi di PMM bukan? Di platform Merdeka Mengajar ini sudah dibahas. Ini keyakinan kelas. Ini sudah dibahas. Saya sudah mengerjakan ini di PMM dan sudah mendapatkan sertifikat untuk yang keyakinan kelas budaya positif. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nanti kita jabarkan bersama. Terakhir, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini cara menangani siswa yang akan berapa. Kita memakai segitiga restitusi. Sampai di sini sudah mulai dulu
atau apa? Kalau bingung berarti sudah berpikir. Jadi ketika saja nanti kita saling tanya jawab nggak apa-apa. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa akan saya tanyakan ke teman-teman saya yang bisa. Atau Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menjawab nggak apa-apa. Kita lanjutkan nih. Budaya positif. Sebelum kita ke budaya positif, pendidikan itu apa sih? Menurut Bapak itu apa pendidikan? Menurut kita sendiri, pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ya betul, benar sekali. Ini filosofnya Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas guru adalah menuntun. Satu, kedua, bahwa setiap anak itu terlahir bukan seperti kertas yang kosong, tapi sudah bertuliskan, tulisannya itu masih buram. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebarkan tulisan-tulisan itu. Maksudnya setiap anak terlahir itu unik, punya bakat tersendiri. Cuma bakatnya belum muncul. Di sana ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik itu yang kita tebarkan. Yang jelek itu kita biarkan supaya tertutupi dengan yang baik, hal-hal yang baik. Yang ketiga, pendidikan itu adalah tempat bersamanya benih-benih kebudayaan. Jadi antara budaya dan pendidikan itu harus menjadi satu kesatuan di sekolah kita. Budaya lokal masukkan di sekolah kita. Budaya-budaya yang ada di luar di sekitar SD Karangpati 1 kita masukkan ke sekolah kita. Karena memang pendidikan itu adalah tempat bersemangatnya benih kebudayaan. Setiap anak terlahir dengan keberagaman dan kodrat alam yang berbeda dengan kita. Jadi setiap anak itu punya bakat tersendiri. Waktu saya lahir sudah tidak ada seperti ini zaman dulu. Zaman saya ini tidak ada, laptop tidak ada. Itu zaman saya. Terus HP pun zaman saya itu tidak ada. Tapi sekarang anak sudah tidak bisa terlepas dari HP. Jadi sebagai guru kita bukan melarang, tapi memfasilitasi anak supaya tetap berkembang sesuai zamannya. Artinya seperti itu, tetap menggunakan HP, tapi dalam tuntunan kita. Jadi ini adalah menuntut. Kita sebagai guru menuntut, bukan menuntut kamu harus begini, kamu harus begini. Sudah tidak nyaman, yang nyaman sekarang kita tuntut. Ibaratnya kita sebagai petani, kita yang menanam benihnya, kita yang menyiramnya, biarkanlah itu tanaman itu tumbuh, kita yang merawat. Itu maksudnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Kita lanjut. Ini paradigma perubahan kegiatan kepala tangan. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan juga.
seandainya Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di tangannya ini, yang harus kita pertahankan, terus Bapak Ibu pegang. Misalkan seseorang ingin mengambilnya, walaupun dirayu, ya, dibujuk rayu, dihardik, menyuap, bahkan diancam, apakah satu hal itu yang Bapak Ibu genggam dan sangat berharga dan berarti itu Bapak Ibu lepas? Gimana menurut Bapak Ibu? Chandra mungkin? Bu Yuli gimana mungkin? Tetap kita pegang. Kalau menurut Mbak Nana dipertahankan begitu ya. Oke. Jadi ini paradigma tangan. Tapi sampai di sini masih belum paham. Saya waktu belajar juga sampai di sini saya tidak paham maksudnya. Maunya seperti apa? Teori kepala tangan. Saya juga tidak paham maksudnya. Perlahan akhirnya saya paham. Oh gitu. Tidak terlalu keras untuk digenggam, tapi kita tetap menggenggam. Oke. Untuk lebih jelas kita ke slide berikutnya. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui kenapa kita punya posisi kontrol sendiri. Ini namanya posisi kontrol. Ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau tidak. Kita bahas ke stimulus respon. Ini yang selama ini kita pakai. Yang dipakai dulu itu namanya stimulus respon. Maunya di penggerak ini diberikan dulu penggerak adalah dari kontrol atau pilihan. Jadi setiap orang itu punya pilihan masing-masing. Kalau stimulus respon seperti ini, kita coba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Apa artinya? Memaksakan diri. Tidak bisa. Ini yang selama ini kita pakai terhadap sesuatu. Kamu harus ikut saya, kamu harus kerjakan ini, kerjakan itu. Atau ke orang lain harus sama pemikirannya dengan kita. Sebenarnya tidak bisa. Sinilah kita belajar. Makanya tidak rugi dulu. Banyak ilmu yang kita dapat. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak itu melakukan perbuatan salah, itu kamu salah. Oh itu buruk, kan ada anak yang kerometan atau naik-naik di meja. Padahal bakatnya adalah kinestetik. Kinestetik. Wah anak ini buruk gitu. Ada anak yang coret-coret, senang menggambar di meja dan lain-lain. Oh anak ini buruk, gitu kan. Padahal bakatnya itu takutnya di menggambar. Jadi tinggal kita menuntunnya cara yang benar. Maksudnya seperti itu. Memang sulit dirubah, dikerjakan. Tapi kalau tidak berusaha dari sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena kita sebagai guru, profesi guru kita sudah niat memilih sebagai guru. Apa guru itu? Di buku dan di guru. Itulah guru. Ya, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Ini kan, jadi tetap pemaksaan rendah. Saya bisa mengontrol Anda juga bisa mengontrol saya. Begitu di sini. Pemaksaan ada bahasa Arab, bukan gagal. Misal kita sudah membujuk siswa anak-anak kerjakan ini dan itu, ketika itu tidak dipatuhi berarti kan gagal. Tak memaksa. Harus dikerjakan, harus selesai hari ini kan begitu. Ini sudah dikurangi, sudah kalau bisa ditiadakan. Model berpikir menang dan kalah. Saya kalau begini saya kalah. Saya harus menang dengan orang itu menang dan kalah. Yang dimaui tadi itu kepala tangan itu adalah seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cara berpikir teman, cara berpikir siswa, kita belajar memahami. Oh orang ini orangnya begini,
ternyata anak ini bakatnya di sini. Nah, si Noval itu kan aktif Bapak Ibu. Oh ternyata maunya seperti ini. Kita tahu nanti Noval itu kenapa bisa seperti itu. Saya belajarnya dari sini. Oh kenapa Noval bisa bertingkah seperti itu? Satu, bakatnya memang ingin sedih. Dua, ada kebutuhan dasar dari Noval yang tidak terpenuhi. Nanti kita bahas ini. Kita akan tahu di sini. Jangankan Noval, kita sama dulu tahu kenapa bakat itu berarti di sininya kurang. Oh di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Kayak Noval, kenapa bisa seperti itu? Punya tujuan, tidak bisa kita tanya. Kita tidak pernah menanyakan. Hanya perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Jangan itu salah sudah. Tadi misalkan salah paling. Kayak si Ican, rambutnya juga merah. Itu kan perilaku buruk. Kita menganggapnya suatu kesalahan. Memang salah. Cuma kita tanyakan dulu. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Apa tujuannya nanti? Jauh, ini diakui temannya dan ada tujuannya. Nanti semakin selain kita buka pelajari satu persatu, kita akan semakin paham dengan apa yang saya sampaikan. Yang benar itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kepala tangan tadi. Kalau Anda tidak ingin membuka walau di apapun, kan tetap Anda juga apa yang Anda pertahankan itu. Ya atau tidak? Walaupun dirayu ini saya kasih uang, itu tukar dengan saya, tidak mau kan? Ini maksudnya kepala tangan. Kita mempertahankan apa yang menurut kita benar, yang sangat berharga bagi kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita, dan mungkin orang lain. Kalau orang lain itu hanya motivasi ekstrinsik dari luar, yang benar motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya, kita sebenarnya sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa kita, mengendalikan siswa kita untuk mematuhi kita. Kenapa mereka patuh? Karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Seandainya dia tidak mau, ya sudah tidak mau. Tidak mungkin bisa kita. Kita kan hanya mengancam saja. Awas kalau tidak baik. Awas kalau terlambat lagi. Itu kan ancaman. Ancaman. Itu posisi kontrol kita mengancam. Cuma kalau anak itu tidak ingin membuka kepala tangannya, tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, tidak bisa. Kalau memang bisa, buktikan anak yang nakal. Tetap tahu besoknya. Tetap berulang kan begitu. Ini teori kontrol atau pilihan. Intinya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Apapun, walau dibukayo apapun itu tidak akan bisa. Kecuali kita mengizinkan orang lain mengontrol kita, baru kita patuh pada mereka. Begitu juga dengan siswa. Jadi kepatuhan siswa itu terhadap kita, karena hanya mereka mengizinkan saja. Seandainya mereka tidak mengizinkan, tidak bisa. Jadi intinya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu adalah kerjasama dengan semua. Jadi di sini maunya adalah berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, dengan siswa, dengan wali murid, bahkan pemimpin di sekolah ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Perlahan tapi pasti. Model berpikir menang. Jadi di sini tidak ada dirugikan. Kalau kita memilih dari kontrol atau tidak. Jadi semua menang. Tapi jangan sama. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau yang respon tadi ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ini tidak ada. Sampai di sini memahami sedikit atau banyak sudah mulai. Semakin belakang pasti semakin paham apa yang dimaksud dengan teori kontrol dan lain-lain dengan disiplin positif. Ada ditanyakan di sini? Tidak ada? Bingung?
Ya silakan. Kita tahu ya, seperti yang terjadi di kelas 6 punya aktor. Berarti kan kalau dia tidak, kalau dia tetap melakukan kesalahan yang sama, berarti kan dia tidak membuka kepala tangannya dia kan? Ya, betul. Untuk aktor. Iya betul. Nah, sedangkan itu akan berpengaruh dalam pembelajaran Iya, yang sangat SMA. berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh. Itu gimana solusinya Pak Daniel? Kalau seandainya dia tidak ingin membuka kontrolnya dia terhadap kita. Contohnya aja kalau dia sudah diingatkan, Tetap tidak bisa, tetap melakukan pelanggaran berulang dan berulang itu. ya, Iya. Nanti itu ada yang namanya restitusi. Jadi kita harus tahu profil siswa itu dulu sebagai guru kan sebagai mencari. mencari. Mencari kenapa? Iya. Iya. Nanti di belakang kita akan memahami apa seperti itu dan cara menyelesaikannya. Di sini ada yang namanya restitusi. Ada tahapan-tahapan restitusi segitiga. Nanti sambil lalu saya jelaskan. Nanti Chandra akan mengetahui jawabannya dengan sendiri. Ya. Ada yang bungkus ya, bungkus. Nasi bungkus nanti bukan sekarang. Sebentar. Ya. Sekarang ke disiplin. Apa sih disiplin itu? Mematuhi apa lagi? Menurut Anda apa? Ini kan menurut gimana? Menurut ini, menurut itu. Kalau menurut kita sendiri apa ya? Tepat waktu. Apa lagi? Tertib. Tertib dulu. Tertib. Menurut Pak Presiden apa? Disiplin. Mematuhi. Apa? Mematuhi setiap peraturan. Baiklah. Disiplin dalam budaya kita kan ini. Karena disiplin ditarik sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung disiplin itu dipaksakan ketidaknyamanan. Kan tidak nyaman bagi kita. Kamu mau tidak datang pagi? Kamu tidak piket begini. Saya juga sering begitu. Artinya ada pemaksaan di sini. Kalau pengertian kita yang berlaku di masyarakat umum, sesuatu yang tidak nyaman dipaksakan dalam disiplin. Kalau menurut kita selama ini, begitu kan? Pokoknya kalau ada disiplin sudah tidak mengenakan. Wajib datang pagi, kamu wajib piket, kamu wajib rapi. Sesuatu yang dipaksakan. Jadi motivasinya masih eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri, bukan intrinsik, ekstrinsik namanya. Sedangkan menurut Kang Hadri Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Jadi di sini sudah motivasinya intrinsik dari dalam diri. Jadi dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah kita itu bisa memerintah diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain, untuk mematuhi nilai-nilai perbuatan-perbuatan yang baik, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud disiplin. Jadi bukan orang lain yang mengontrol, itu yang benar. Kita sendiri yang mengontrol diri kita, kita sendiri yang bisa memerintah diri kita untuk mematuhi nilai-nilai yang berlaku. Misal, saya harus datang pagi. Kita sendiri yang memerintah diri kita. Oh, saya bisa datang pagi. Saya harus mengerjakan PR. Ya, itu.
Kalau dari luar, misalkan KS, itu hanya motivasi ekstrinsik. Dari luar, kita patuhnya karena dikontrol, karena takut dan lain-lain. Tapi yang dinamakan disiplin itu timbul dari diri kita sendiri. Artinya, sadar diri. Kita bisa mengontrol diri kita. Kayak gini loh, kalau kita mau meditasi, kumpul jam 5, kita dengan sadar diri kan, besok kumpul jam 5. Jadi kita malamnya sudah siap-siap, baju kita siapkan, dan bisa datang pagi, gitu kan? Itu namanya motivasi intrinsik. Kita itu namanya disiplin yang benar. Kita memerintah diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk mematuhi nilai-nilai yang berlaku. Dan bisa dipertanggungjawabkan maunya seperti itu. Kalau sudah siswa bisa seperti itu, kita bisa seperti itu. Tercipta budaya positif di lingkungan SDN Karangtrakti satu itu. Seandainya semua guru dan siswa bisa seperti itu, maju bisa pasti. Karena teori dan pendidikan pembelajaran di guru penggerak itu sangat bagus. Saya baru paham seperti ini maunya pemerintah, seperti ini maunya Pak Nadiem untuk kita. Bagus sebenarnya. Itu di lapangan, Pak. Di lapangan. Di luarnya kadang-kadang kita umpama mau dapat lagi keluarga yang ini, yang ini kan kita tidak tahu. Seperti itu kan. Memang tuntutan pemerintah kan disiplin waktu. Ya, gimana begini? Kesadaran kan ya, Iya. kesadaran pada individu, kembali lagi ke individu seseorang. Nah, terkadang kita tidak disiplin waktu. Sudah disiplin waktu. Nah, terkadang dalam keluarga itu kan ada masalah apa, Ya. ada telepon, ada yang sakit, ada yang ini, kita kan tidak tahu. Ya, tahu. Hanya terlambat. Nah, Kan kalau itu sudah namanya ada insiden, ada eksiden. Itu di luar diri kita, di luar jangkauan kita. Pasti seperti itu, pasti kan. pasti tidak apa-apa. Yang penting dalam diri kita sudah ada motivasi, kesadaran diri. Misal saya ini berangkat pagi, ternyata di tengah jalan sepeda mogok. Gitu. Yang penting tidak berulang. Kalau setiap hari ngempos, ngempos lagi gitu. Kadang-kadang, ya, nggak apa-apa kalau begitu. Yang penting sudah tertanam budaya itu dalam kita. Keinginan untuk mematuhi peraturan, tapi bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Itu yang kita, itu yang diinginkan. Saya juga masih belajar untuk disiplin yang baik, disiplin yang positif. Saya masih juga belajar. Lanjut ya. Di sini nilai-nilai pendidikan universal. Apa itu? Ini yang dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sejak individu. Nilai bersifat universal yang lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tidak terpengaruh dengan bahasa, budaya, agama, suku bangsa dan lain-lain. Kalau di sini masih agak bingung, nanti semakin belakang tambah tahu. Jadi menurut Dr. William Gibson, tetap kembali ke teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pasti itu. Anak nakal mesti punya tujuan, anak berbuat baik pasti punya tujuan, anak yang malas, yang rajin, yang berbuat yang aneh-aneh atau berbuat baik pasti punya tujuan.
dengan mengikat nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Rosas. Nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati, yang kita patuhi? Nilai-nilai kebaikan itulah motivasi intrinsik. Contohnya, saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan dengan baik untuk menghargai diri saya sendiri, bukan untuk menghargai kepala sekolah, untuk menghormati kepala sekolah, tidak, untuk menghormati diri saya sendiri, untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan mengerjakan tepat waktu, saya akan datang tepat waktu. Itu sudah termasuk nilai-nilai yang baik. Kalau masih menghargai orang lain, itu motivasinya masih di luar, ekstrinsik. Tapi kita itu disiplin, kita itu baik, kita mendidik siswa dengan baik, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Itu masuk motivasi intrinsik. Sedangkan sekarang yang di Pak Nadiem inginkan, ini profil belajar Pancasila, ini kebajikan yang ingin dicapai. Bisa ya? Apa di bawah itu? Belajar Pancasila. Apa? Coba ya kita nyanyikan bersama. Saya tidak hafal juga. Oke? Apa ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bineka global, kreatif dan berkreatif. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Saya kalau melihat ini, apalagi dulu aja dengan pelatihan apa? Karena memang sudah tertara yang diinginkan nilai-nilai kebajikan yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 6 nilai ini yang ini ditanamkan pada siswa kita. Tapi sebelum pada siswa kita, pada kita dulu, kita harus beriman, berakhlak mulia dulu. Karena sesuai dengan filsafnya diajar Dewantara. Ingaso, Susurodo, Ingmajo, Tuturi. Kalau orang zaman tahu. Kalau campuran agak bingung. Yang dipakai belum menggerak ini secara ya. Ingaso, Susurodo. Artinya apabila kita dibuat apa itu? Harus bisa menjadi konkret, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Jadi kita boleh dulu harus menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Artinya kita harus punya akhlak yang baik juga. Ingmadio Mangunkarso, apa itu? Kira-kira apabila kita di tengah memberi ide yang baik, begitu. Paham semua sudah. Berarti tidak perlu saya jelaskan. Terakhir, tuturi adanya. Apa itu? Apabila berada di belakang, kita harus mampu memberikan motivasi atau dorongan kepada orang lain atau yang ada di depan kita. Artinya mendukung mereka. Bisa kita, saya kan di bawah gitu kan. Pak Bung pimpinan adalah kepala sekolah di sini. Jadi saya harus memberikan motivasi atau dukungan ke kepala sekolah supaya program-program yang telah dibuat tercapai. Itu maksudnya. 3 itu ada filsuf diajar Dewantara. Saya lanjutkan. Mau fotonya tadi? Jadi saya kembalikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nanti Bu Chandra akan mengalami seperti ini juga. Ini dulu. Pasti.
Ini materi yang kedua. Yang tadi itu yang pertama. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang saya bahas dari tadi. Motivasi eksternal dan intrinsik atau internal. Jadi, di sini ada tiga sebenarnya. Yang pertama, hukuman. Ini hukuman. Kalau hukuman, pasti akan ada timbul pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan itu? Hukuman itu. Betul. Apa yang terjadi kalau saya tidak menjadi DPR? Hukuman. Jadi hukuman itu motivasinya adalah ekstrinsik atau eksternal, hukuman. Karena takut pada kita dari siswa itu mengerjakan. Kalau dihukum, paling lama bertahan 3 hari. Setelah itu lepas lagi. Kalau kita menerapkan hukuman, motivasi dalam bentuk hukuman, tidak akan bermasalah. Siswa patuh hanya pada kita. Kalau kita tidak ada melanggar lagi, bisa juga baik di sini. Nanti lulus hukuman saja. Pasti itu, karena hanya hukuman, bukan dari dirinya. Yang kedua, reward atau kita ngasih imbalan, hadiah, itu baik sebenarnya. Kalau menurut ini, kenapa? Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Anak itu akan berharap mendapatkan terus. Ya. Iya. Kalau menurut saya dulu ini memang iya. Harus ada reward ketika anak itu sukses gitu ya, berhasil. Ternyata itu juga kurang baik. Satu, anak yang mendapatkan reward itu ketika kita tidak ngasih sesuatu, kecewa. Ketika anak itu dikasih, yang lain bukan termotivasi ternyata. Bukan hadiah aja, Pak. Iya. Ucapan. Ucapan boleh, bukan melarang seperti Nah, ini. itu kan membangun anak. Iya. Saya juga begitu dulu gitu. Kan tadi ya kan gitu. Ternyata itu masih motivasinya adalah eksternal, masih dari luar, belum dari dirinya. Jadi ketika sering dikasih hadiah, terus tidak dikasih hadiah, akan lorot ya. Dan ini sudah dibuktikan, ada penelitiannya juga. Tapi boleh dilakukan juga. Bukan berarti kita melarang ini, cuma motivasinya itu masih eksternal atau dari luar. Yang diinginkan itu adalah dari diri, internal atau intrinsik. Ini adalah tujuan positif, disiplin kita, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang harus timbul pertanyaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita berbuat itu, kita belajar dengan baik, kita mengerjakan ini, kita datang pagi, kita pikir keras, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya datang pagi, itu untuk menghargai diri saya, bukan untuk menghargai yang lain. Karena saya sangat berharga. Kalau kita sudah tidak disiplin, tidak menghargai diri kita, itu artinya menjatuhkan diri kita sendiri. Betul. Siswa yang sering datang terlambat, didasari lagi. Iya, menjatuhkan dirinya sendiri. Oh besok rapotan gitu kan? Terus saya belum selesai. Itu kan menjatuhkan dirinya sendiri. Seperti itu. Menjatuhkan diri sendiri. Benar kata Pak? Membuat KTP, kita tidak buat KTP. Menjatuhkan diri sendiri. Saya juga belum Pak. Apa di laptop? Belum dikeluarkan.
Jadi kita menghargai diri kita itu untuk menghargai diri sendiri sebenarnya. Itulah yang dinamakan motivasi. Kayak Pak Nana, tugas ini selalu cepat selesai. Ini cepat selesai di operator. Akhirnya apa? Dihargai sama teman-teman yang katanya ngebabain. Dari ikut sergap, ikut ngomong-ngomong. Jadi dia pokoknya seperti itu kan. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi yang 2 ini hukuman dan memberikan hadiah atau penghargaan, ini hanya motivasi eksternal saja. Yang benar itu yang diinginkan ini motivasi internal. Tapi sulit untuk menumbuhkan gitu ternyata. Sulit. Agak sulit, tapi bisa. Bisa. Perlahan tapi pasti. Kalau sudah ada menghargai diri sendiri, di mana orang lain mau menghargai kita? Kita hargai diri kita sendiri, baru orang lain secara otomatis pasti akan menghargai diri kita. Iya, paham itu. Kalau teori ini mesti sempurna, teorinya, pelaksanaannya itu agak sulit, Jadi ini maunya saya diseminasi ini kan memberitahukan, begini, supaya Bapak Ibu punya wawasan, kita ya ada perubahan, kita bekerja bersama, mengabdi bersama, maju bersama juga. Di sini kita kan keluarga biasa. Kalau terjadi pergesekan sedikit tidak masalah, yang penting jangan sampai pecah gitu. Seiring saja kalau dijadikan di satu tempat mesti berbenturan dan bergugur sedikit. Tapi jangan sampai keras, pecah piringnya. Sampai mempertikan api. Iya. Iya. Ini diseminasi ini relax kok. Ini buktinya kita percaya. Ya, tidak apa-apa. Lanjutin. Mungkin ada yang tanyakan dari ini. Lanjut. Atau saya minum sebentar saja. Lanjut. Nah, ini kata merdeka kita. Menurutnya ada dalam tahun. Ini sebelum merdeka sudah, zaman merdeka, dari itu sudah ada. Yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang. Kok bisa orang zaman dulu bisa berpikir sejauh itu, dan itu baru dipakai sekarang. Tuturi handayani dipakai di pendidikan, di topi-topi desa itu. Tuturi handayani, pemikirannya dihajar. Kok bisa orang dulu itu bisa berpikir sejauh itu, dan baru dipakai sekarang. Guru penggerak. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini artinya merdeka. Ini merdeka Bapak Ibu. Tidak hanya terlepas dari perintah, artinya kita tidak terlepas dari perintah siapapun. Ya. Akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita bisa memerintah diri kita sendiri. Ini yang sulit. Memerintah diri kita sendiri. Kalau memerintah orang lain kita sangat mudah. Memerintah siswa kita bisa. Tapi memerintah diri sendiri itu yang sulit. Dan untuk mematuhinya agak sulit. Ini
merdeka menurut yang ada dalam Al-Quran. Kalau orang itu juga bisa bebas dari perintah siapapun, maksudnya bukan berarti tidak mau diperintah atasan itu, bukan yang seperti itu. Juga dia kakak mau perintah dirinya, itu sudah merdeka, bebas orang kerja. Cuma agak sulit, tapi bisa dilaksanakan. Ini tindakan guru, tapi berhubungan dengan yang tadi. Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ini hukumannya. Berkata 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terbang lagi. Pernah ya begitu? Pernah. Waktu sekolah. Nomor 1 lihat. Saya juga tidak begitu. Suruh nulis pastorpi. Iya. 12 lembar. 1 malam harus selesai. Itu masuk hukuman. Berarti itu masuk hukuman. Hukuman itu motivasinya masih dari luar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman ini biasanya kita sudah merasakan semua. Terus, kalau ini mau digantikan atas tugas rumah yang telah dibuat, karena kita sudah mencoba harus mengganti dong. Berarti konsekuensi beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Itu bedakan. Ini bersihkan teman air di meja tulis, termasuk konsekuensi karena dia sudah berbuat. Yang bagus konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sandal di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Saya juga sering melakukan ini. Saya juga sering melakukan ini hukuman. Ini guru PJOK ini biasanya seperti ini. Kebetulan saya bukan guru PJOK. Saya guru kelas 3. Kalau pakai training ya guru PJOK. Saya pakai ini berarti guru kelas 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Karena terlambat di lapangan, Pak. Karena sudah mulai pembelajarannya. Ini kan tanggung jawabnya, konsekuensinya kan hukuman. Iya. Iya, tapi kan pelajaran PJOK. Pelajarannya PJOK. Sesuai. Untuk melatih juga. Konsekuensinya itu. Jadi, saya mengerjakan untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Mirip-mirip dikasih tugas. Dikasih 10 pertanyaan, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Itu saya salah satu. Tapi mirip sekali. Kita agak sulit membedakan. Tindakan dulu, kita lanjut. Nah ini yang ditanyakan di tadi. Restitusi. Nah, ulangi. Kalau ini tadi hukuman dan konsekuensi, ini boleh dilakukan, tapi kurang pas. Karena ini motivasinya tetap dua. Yang paling pas, yang paling baik itu adalah kita memakai restitusi. Restitusi pajak. Nah, ada itu. Apa restitusi itu? Restitusi rest area ya. Area. Apa? Restitusi menurut Bapak itu. Ini kan menurut Bapak itu. Kata restitusi itu apa kira-kira? Baru restitusi pajak itu pengampunan kan, pengampunan pajak, pemutihan lah istilahnya, pemutihan. Kalau di sini rest area bisa beda, rest area.
dan kita istirahat terus segera kembali mengembalikan lagi gitu kan. Kalau di sini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Nanti ada contoh-contohnya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi siswa itu diajar berkolaborasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagus sebenarnya restitusi. Iya. Mengajak siswa itu sebagai Sahabat, teman, bisa. Dari di mana kekuatannya itu Iya. Iya, seperti bekerja itu. sama dengan Bagus seperti itu. Cuma masih kurang sedikit karena Bu Yuli belum keseluruhan, tapi sudah bisa menangkap apa yang sudah disampaikan. Ini adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi. Kalau restitusi ini sudah intrinsik, jadi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi ketika seorang bersalah, anak itu bersalah, anak itu belajar dari kesalahannya. Kita memfasilitasi anak supaya belajar dari kesalahannya itu dan mencari solusinya, sehingga anak itu lebih baik. Ini yang saya tanyakan restitusi. Saya tanyakan waktu meeting dulu ke fasilitator. Oke lah, untuk kelas tinggi bisa ada komunikasi. Gimana dengan kelas 1 lagi gitu kan? Gimana dengan anak TK? Cara kita dialognya, cara kita komunikasinya. Kalau dengan anak yang sudah dewasa, kita enak ngobrolnya. Kita cari solusi bersama. Sedangkan dengan anak kelas 1, kelas 2 bisa masih Pak, bisa. Ternyata itu pendekatannya lebih sulit dari anak yang sudah bisa berpikir tinggi. Kita harus melalui temannya, ya, kita harus melalui wali murid atau orang-orang yang dekat dengan anak itu, dan bisa. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan memperkeruh. Ya, merangkul. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa yang salah. Ada nanti tahap-tahapannya dan contoh-contohnya. Bapak Ibu akan paham. Oh, seperti itu. Memang kalau dilihat kayaknya membuat-buat. Tidak. Tidak bisa seperti ini. Terlalu sulit. Memang panjang jawabannya. Cuma hasilnya baik. Hasil yang didapat lebih baik. Kalau kita tidak memakai restitusi, kita pakai hukuman. Kamu salah sih, pukul aja betul, selesai. Cuma sebentar, bisa pasti belajar. Tapi kalau sudah kena restitusi, motivasi internalnya, intrinsiknya sudah kena, kita bisa menumbuhkan itu, maka akan baik orang itu pasti. Saya sudah mengalami ini bukan, wah ini belum ada, saya sudah mengalami ini. Saya sudah mengalami menjadi anak nakal, pernah bolos 1 bulan, pernah juara 30 terakhir, akhirnya kena restitusi. Cuma bahasanya bukan restitusi kalau dulu. Dimana guru saya itu menyadarkan saya. Jadi timbullah motivasi intrinsik. Dari juara 30 bisa juara 1 dan masuk IPA 1. Yang di situ hanya 12 anak satu kelas di sini. Saya bisa juara 1.
karena kena ini restitusi. Tapi kalau dulu bukan restitusi, kalau sekarang kan sudah ada namanya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Memang iya, harus bercermin dalam diri kita, bukan melihat dari luar. Oh itu baik, harus menyentuh, tidak. Tapi dari kita, dari diri kita, banyak perenungan di sini. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik pasti. Kalau menurut saya juga iya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang dipelajari adalah karakteran, bukan tindakan penanaman, tapi karakter yang dicari. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini mencarikan solusi. Ya. 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau anak sudah kena restitusi yang baik, maka dia akan menjadi lebih percaya diri lagi untuk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan keras. Yang ketiga, keyakinan keras. Intinya dari budaya positif itu harus punya keyakinan keras atau keyakinan sekolah. Ini kecil kelas, tapi berubah sekolah berubah. Kita mulai dari awal dulu. Yang kelas. Ini pertanyaan pematik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira? Coba apa? Kira-kira apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pak Eming. Tepuk tangan dulu untuk Sandra. Keren jawabannya. Keren Tuhan. Ya. Paham berarti. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik kita supaya kita belajar berpikir. Sekarang kan untuk mengajar kan harus ada pertanyaan pemantik dulu supaya merangsang siswa, menyiapkan siswa dan itu untuk siap di pembelajaran. Jadi biar Bapak Ibu siap, makanya saya kasih pertanyaan pemantik dulu. Benar katanya Bu Andra tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Artinya nanti mengapa keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Itu ya. Karena kalau keyakinan kelas itu yang menyusun adalah siswa dan juga guru dan disepakati bersama dan dipatuhi bersama. Karena disusun sendiri, ya dipatuhi sendiri. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Ingin apa di kelas itu? Kalau di lembaga, ingin apa guru-guru di situ? Kan lucu kalau kita sudah buat sendiri, dilanggar sendiri. Kecuali peraturan, oh begini, ini peraturan masih bisa dilanggar karena yang buat orang lain bukan atas keinginan kita. Kalau ini kan yang membuat kita, yang melaksanakan kita, yang diinginkan kita. Ini adalah keyakinan kami. Untuk lebih paham, mari kita lihat dulu. Ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bisa terjawab dari sini. Ini artinya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Itu keselamatan. Untuk keselamatan. Keselamatan bersama kan? Bukan hanya untuk diri, juga keselamatan orang lain. Jatuh, ya kalau nggak jatuh sendiri nggak masalah. Kalau kena orang lain, membahayakan orang lain.
Dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk kesehatan dan keselamatan juga. Karena untuk keselamatan bersama. Ya. Kalau hanya kita sendiri, kena corona tidak masalah. Orang lain, ya di sini saya bandel di sini. Salah atau salah? Iya. Tapi ternyata sudah lewat kan semuanya, sudah selesai. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan sebagai suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersurat, lancar maupun tersurat. Jadi lepas dari suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi di sini adalah di situ disebut kebajikan universal. Kebajikan yang dipatuhi bersama, disepakati bersama, karena ada kesepahaman bersama. Jadi kebajikan universal itu tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. Artinya memakai helm, apakah ada perbedaan? Oh, ras ini tidak boleh pakai helm. Oh, kamu agama ini, agama Islam, kamu pakai sorban saja. Tidak kan? Tidak. Artinya nilai kebajikan universal itu terlepas dari itu. Lanjut ya. Keyakinan kelas berdasarkan yang Chandra tadi adalah peraturan-peraturan atau nilai-nilai kebajikan yang kita buat bersama dengan siswa dan kita patuhi bersama. Kita lihat cuplikan berikut ini yang sudah saya buat. Ini yang sudah saya buat dengan siswa saya. Disiplin positif. Di sini saya bertanya kepada anak, ide-ide yang masuk saya tampung. Setiap pasangan dari siswa kita tampung. Di sana kita serahkan usia sekali untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Tapi kadang yang aneh pendapatnya, aneh juga. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Cuma belum saya sampai kalau dia bisa. Refleksi. Kami anak kelas 3 mendapatkan profil pelajar Pancasila. Keren sekali. Jadi siswa itu diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya, kita tampung. Tapi kadang aneh kok pendapatnya. Kadang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu tidak apa-apa. Biarkan mereka berani bertanya saja. Iya aneh-aneh. Apalagi novel itu aneh sekali. Ini keyakinan kelas kami. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa buat seperti itu, tempel di kelas, patuhi bersama untuk menciptakan budaya positif di kelas kita. Saya belum berani nempel, tapi suatu saat saya nempel. Ini bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kesepakatan. Tugas PMN juga. Iya, ingat. Tadi ada refleksi. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, misalkan mengajar atau buat kesepakatan seperti ini, harus ada refleksi. Maksudnya, menanyakanlah pada siswa itu apa perasaan kamu setelah melakukan keyakinan kelas atau setelah mendapatkan pembelajaran ini. Apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari ini? Itu namanya refleksi. Kalau refleksi yang berbagai macam bentuk sebenarnya, cuma ambil yang sederhana. Saya sekarang sering merefleksi diri saya sendiri.
bahkan saya harus nanya, nilai apa yang sudah saya lakukan tadi? Apa yang sudah saya lakukan? Perasaan apa yang saya lakukan? Perasaan apa? Terus bertanya-tanya. Bukti apa kasih untuk memperbaiki diri? Kalau kita tidak pernah berefleksi, ya sudah. Iya, tidak akan timbul perbaikan dari kita. Kalau di agama namanya muhasabah diri, cerminan diri, cerminan kita. Ini yang namanya refleksi. Kita mengajar misalkan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah saya lakukan, itu ajaran kita tanyakan terhadap diri kita. Ketika ajar selesai sudah pergi, apakah mengajar saya sudah baik? Apakah ilmu yang saya berikan sudah diterima dengan baik? Tidak pernah kita begitu. Ada di ajaran. Pernah ya? Itu bagus, itu sudah melaksanakan. Nanti siswanya juga diajarkan refleksi. Kalau siswa tidak bisa maju, tulislah di kertas. Kalau memang tidak bisa di kertas, bolehlah gambar-gambar ditempel. Kalau bahagia begini, kalau sedih begini. Tapi kalau seperti itu hanya dibuat-buat. Kalau ditulis di kertas, kita baca, ya suruh jujur itu bisa. Lanjut ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang dimaksud saya tadi. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup survival. Makan, minum, punya rumah, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Apabila ini tidak terpenuhi, ya anak itu akan lihat. Novel contohnya, ini kan kekurangan ini. Contoh novel, anak kelas 1, ya, ini kasih sayang, love and belonging yang kuat. Ya, bro, pasti. Karena mungkin survei ya terpenuhi. Ini ya, love dulu ini. Jadi juga kita memberikan kasih sayang supaya terpenuhi. Nanti secara dengan hati-hati, insya Allah. Tapi kita sebagai manusia punya balasan. Tapi tidak tahu kapan orang itu hidup. Mungkin dinasihati tidak berubah. Tapi kadang ketika kita senyum atau kena apa dari kita sedikit saja tersentuh hatinya, bisa jadi itu. Kebebasan. Yang mana dulu ini berikan, bahkan kita dulu ini bebas, tidak mau tertekan oleh siapapun dan orang apapun. Anak yang sering tertekan, walau di kelas maupun di sekolah, selalu mengikuti perintah guru dan usahakan berontak. Kamu tidak boleh keluar, kamu harus begitu. Kebebasannya diambil, padahal itu haknya, kebutuhannya. Anak juga itu di rumah, suami juga itu di rumah, istri juga itu di rumah. Harus punya kebebasan, tapi yang positif. Jangan keluar malam, benar gitu. Jam 12 malam mau keluar mau kemana gitu. Itu bukan kebebasan, itu namanya. Buat kesenangan, sesuatu kesenangan,
Jadi kita harus punya kesenangan. Pak, jangankan ini, anak ayam saja kadang berlari berkejar-kejar, kucing saja bermain sendiri. Hewan pun juga punya butuh rasa kesenangan ini. Iya, dia kamu orang tua. Apalagi kita, apalagi anak didik kita. Penguasaan power. Ini. Jadi apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak itu akan pasti melanggar, pasti. Kalau sudah 5 ini terpenuhi, sudah aman. Kita saja kalau ini sudah tidak terpenuhi, pasti aneh-aneh tinggal kita. Sudah coba kebutuhan bertahan hidup, kita dituntut untuk disiplin, dituntut untuk profesional. Ya, buat makan tidak ada, mau disiplin gimana? Kebutuhan perut belum terpenuhi. Atau rasa kasih sayang yang melindungi. Kalau di rumah sudah bisa bertengkar terus, mau ngajar yang baik di sekolah nggak bisa. Kita manusia tetap tidak fokus. Saya saja gitu. Kalau sudah di rumah jadi sampai di sekolah, memang teorinya mudah. Jangan bawa yang di rumah ke sekolah. Nggak bisa. Tidak bisa, sulit. Jadi dari sekarang kita belajar memenuhi ini dari siswa kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Enggak berdebat, jangan sampai diganti dan ada tanyakan dulu tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia. Paham ya? Ini 5 posisi kontrol. Jadi pangan yang tadi, dari apa yang kita bahas yang tadi, ilusinya tadi masuk di sini. Penghubung. Kita bisa mengontrol orang lain, siswa kita dengan guru. Guru, ini karakteristik guru. Sebagai penghubung, membuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa? Kita lihat di slide. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini guru biasanya membentak untuk hukuman kekerasan verbal. Fisik, push up, mencubit. Ini 5 posisi verbal. Silakan dokumentasi. Membuat merasa bersalah. Jadi guru itu bisa membuat anak itu bersalah, merasa bersalah. Gimana kamu tidak bisa membedakan? Nanti saya yang dimarahi oleh kepala sekolah misalnya. Membuat anak itu bersalah juga. Pokoknya merasa anak itu bersalah sehingga anak itu maunya kita, anak itu sadar. Padahal itu membuat anak itu tidak nyaman, merasa bersalah, akhirnya rendah diri, tidak pede. Akhirnya. Saya sering ini membuat merasa bersalah ini, sering. Ternyata kurang baik, ternyata kurang baik. Saya juga sering ini teman, sering duduk bersama, sering bercanda dengan teman. Tidak menyakiti murid memang, malah membuat siswa senang. Tetapi kelemahannya, siswa itu hanya patuh pada kita, pada guru yang lain tidak patuh. Ini kelemahannya. Contoh kita dekat dengan si A, siswa si A itu sudah kita kayak teman dekat sekali. Anak itu patuhnya pada kita gimana? Pada Pak Busa, ini Pak anak tidak mau diatur anak itu. Ini lemahnya. Iya. Kalau kita memakai teman, kalau pemantau hanya mengawasi, memantau kayak tadi itu. Kamu sudah tahu kesalahan kalau tidak mengerjakan begini apa konsekuensinya? Nah, itu kalau pemantau konsekuensi bukan hukuman. Kamu tidak mengerjakan kan
Kan udah tahu kesepakatan kita. Kamu begini, tidak tulis itu, kerjakan. Nulis 10 lembar. Kamu tidak boleh istirahat. Karena sudah ini, kamu sudah melanggar. Ini pemantau. Ini model guru. Kita pelajari 5 posisi kontrol. Silakan pilih yang mana menurut Bapak Ibu yang berbaik. Hukum boleh, cuma hukum ini eksternal, ekstrinsi. Satu salah juga ya, teman juga ya, pemantau juga ya, ekstrinsi. Yang benar ini manajer. Ini restitusi yang digunakan manajer. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid bersama-sama, kayak kesepakatan kelas, nilai-nilai perbandingan. Mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya. Murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini yang lebih baik manajer. Ini namanya restitusi tadi. Jadi guru diharapkan menjadi manajer. Pendekatan kita. Kalau kita masih 1, 2, 3, 4 pakai yang 4 ini bisa, cuma tidak lama. Ada plus minusnya. Teman dalam kisah. Kalau menghukum ini akan menimbulkan kebencian. Menimbulkan kebencian. Akan benci terhadap. Oh, tidak apa-apa mau benci sama saya, gitu. Kata kita. Tapi lama-lama rasa bencinya itu terhadap orang lain akan tumbuh berkembang, akhirnya menganggap orang lain sama dengan kita. Atau meninggalkan trauma terhadap anak. Coba anak kita permainkan trauma nanti, apalagi anak SD. Membuat bersalah juga itu akan menjatuhkan dirinya, jadi tidak percaya diri. Sebagai teman ini sering saya gunakan waktu di SMP. Semua anak dekat dengan saya. Cuma terhadap guru lain yang tidak patuh. Itu kelemahannya. Iya, iya gitu. Jadi yang terbaik manajer. Baik kita menggunakan ini saja. Tidak apa-apa menggunakan ini. Kalau terpaksa kita hukum. Kalau terpaksa. Tapi lebih baik pakailah yang manajer. Ada pertanyaan? Lanjut. Apa? Nah, ini Ya. Betul. kalau dia kayak Jadi kita tidak, kalau menurut Kiai Dewanto, kita tidak bisa merubah kodrat siswa itu. Kita hanya belajar merubah perilakunya saja. Dua, ini adalah memang semua itu kalau kita kembalikan ke hakikat, Pak, ke hakikat, apalagi ke hakikat, kita tidak ada apa-apanya. Jangan itu bergerak saja kita tidak bisa. Ini usaha kita, ikhtiar kita sebagai guru supaya bisa kembali. Untuk hasilnya itu urusan bukan urusan kita. Ini bentuk ikhtiar kita sebagai guru. Kita cari jalan yang terbaik untuk siswa kita. Maksudnya seperti itu. Kalau masalah hasil atau tidaknya bukan dulu. Ya, kita mendaftar BMS atau mendaftar. Apakah kita menginginkan hasilnya dulu? Tidak. Yang penting kita sudah melaksanakan kerja, mendaftar, kerjakan dengan baik. Untuk usahanya kan itu lulus atau tidak, lulusan Tuhan kita. Itu maksudnya. Mana bisa kita minta lulus kalau kita tidak mendaftar? Mendaftar betul usaha. Belajar juga ini. Mungkin itu juga ya. Ini yang kita pakai restitusi. Yang pertama, jadi menstabilkan identitas dulu. Apabila anak bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dan orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini namanya menstabilkan identitas. Baru setelah menstabilkan identitas, validasi. Yang kedua ini, validasi kebetulan. Tanyakan terhadap anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Karena anak pasti punya. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Makanya penting kesepakatan kelas itu. Jika ada pelanggaran, tanya. Misalkan mencuri yang itu, tanyakan nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kejujuran kan? Jujur itu penting kan? Seperti itu. Oh iya Pak. Kamu ingin menjadi orang ini seperti apa? Ini perlu ditanyakan. Ini sedikit sudah, terima kasih. Tapi sebelum itu saya contohkan seperti apa segitiga restitusi itu. Ini Bapak Ibu, tugas saya untuk saya memakai kelasnya Bu Lili untuk contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Yanto. Nanti Bu Chandra akan buat seperti ini kan? Pada kesempatan kali ini saya akan Positif dong. segitiga Saya cepat apa ini? 7 menit. restitusi adalah menciptakan kondisi yang buruk untuk berbagi bersama mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan masyarakat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dunia. Restitusi bukan perilaku untuk menggunakan orang lain. Restitusi bisa sendiri. Sertifikat restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang. Jadi orang tua juga bisa merestitusi siswa putra juga. Dialog dan dialog. Dialog ini terdiri dari tiga langkah, yaitu satu, menstabilkan Ya, yang tadi segitiga. dua, memvalidasi tindakan yang salah, tiga, menanyakan keyakinan. Ketika siswa kelas Jadi saya di sini buat kasus terlambat dan mencuri. saya melihat salah satu anak mengambil uang di kelas dan anak ini juga sudah uang ke sekolah. Dalam kesepakatan bersama, Iya. ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur dan komitmen. Ini artinya bahwa semua peserta kelas harus jujur dan komitmen dalam menjalankan segala hal. Mengambil uang kas di kelas dan sering datang terlambat adalah salah satu tindakan untuk menang dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati atau diyakini. Saya sebagai guru harus menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tahapannya 3 ini. Nah, ini menstabilkan identitas yang pertama. Fotonya ada begini. YouTube itu.
stabilkan diri. Gunakan yang kedua. Itu icon dalam botol. Ini yang pentingnya buat keyakinan kelas. Saya baik sekali ya, di situ ya. Memang baik. Saya memang baik. Batik hati. Dan setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan selesai harus ada testimoni dari siswa. Itu sudah selesai. Nah, seperti itu dulu harus baik. Harus lembut seperti saya ini. Nah ini testimoni dari siswa. Bahagia katanya. Ini kelasnya beliau kenapa aku? Ya. Bapak Ibu, demikianlah apa yang bisa saya paparkan, yang sudah bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari saya juga mohon maaf. Tujuan saya hanya baik, menularkan apa yang sudah saya ketahui. Mungkin Bapak Ibu bisa berbuat lebih baik dari saya. Pasti itu, pasti. Saya bisa ke anak seperti itu karena kita punya bakat masing-masing. Bisa Bu Yuli lebih baik dari saya menangani. Kalau di hal lain mungkin saya lebih baik. Tapi cara pendekatan ke siswa belum tentu saya lebih baik dari Pak Anak. Belum tentu saya lebih baik dari Bu Ayu atau Pak Bune. Karena kita sebagai guru punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka di sini kita saling berkolaborasi untuk kemajuan dan cara satu. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Itu ya. Saya apa Badan? Demikian pemaparan dari saya dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tapi saya sih betul sama ya. Dan juga ada sesuatu. Alhamdulillah, terima kasih aktivis sudah memberikan presentasi yang cukup baik. Semoga bermanfaat bagi guru-guru yang lain dan terus selalu memberikan inovasi, motivasi dan juga wujud prestisinya. Untuk itu marilah kita bersama-sama membacakan menjaga. Semoga kegiatan hari ini mendapat sawah dan
Alhamdulillah. Demikian saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.